Hai, gimana kabar kamu? Semoga kamu selalu sehat dan dilindungi dari pandemi yang sedang melanda dunia sekarang ini. Bentar. Oke, kemarin kan kita udah nonton filmnya nih. Mau bahas bareng nggak? Enggak, lo aja deh Put. Ya udah deh kalau gitu. Sama Putri lagi nih di sini untuk bahas filmnya. Film ini diproduksi oleh Amazon dan rilis pada 12 Februari 2021 melalui Amazon Prime Video. Film ini diperankan oleh dua bintang muda, Kyle Allen dan Catherine Newton. Sebenarnya film dengan tema ini udah beberapa kali dibuat, kayak Palm Springs, Edge of Tomorrow, Happy Death Day, tapi nggak ada bosan-bosannya sih Pak Tupul nontonnya. Sebelum mulai, kamu bisa subscribe dulu ya channel ini supaya Pak Tupul lebih semangat bikin video pembahasan film-film terbaru. Video ini adalah video full spoiler untuk kamu yang penasaran sama alur film ini. Yuk kita simak jalan ceritanya. Film The Map of Tiny Perfect Things. Film dibuka dengan Mark yang ngulang lagi hari yang sama sampai ke titik di mana dia bisa tahu dan ngatur hal-hal di sekitarnya. Setiap pagi dia bangun, ibunya pergi kerja, ayahnya ngisi teka-teki silang, dan adiknya Emma bilang dia pecundang sebelum ngejatuhin cangkir. Dia berangkat dari rumah ngelakuin hal-hal yang selalu berulang, jadi dia udah hafal tuh dari orang yang lagi main HP-nya di mobil, bapak-bapak yang lagi nyari kuncinya, nomor lotre yang dia menangin, sampai ngasih tahu jalan ke cewek yang lagi kebingungan, namanya Phoebe. Habis itu mereka ketemu lagi di kolam renang, terus Mark nganterin dia ke rumahnya, tapi Phoebe nggak mau diajak nongkrong sama Mark. Sorenya, Mark nyamperin temennya Henry, karena Henry lagi main game, kalah, terus ngulang lagi. Mark nanya tuh ke Henry, gimana kalau hidupnya sama kayak di game itu, bisa diulang-ulang. Henry jadi ngingetin Mark soal filmnya Bill Murray yang judulnya Groundhog Day, yang di dalam filmnya ada putaran waktu atau time loop. Henry nyaranin make time loop untuk ngedapetin pacar kayak Bill Murray di filmnya. Balik dari rumah Henry, Mark duduk di atas mobil sampai tengah malam dan badai petir melanda. Sebelum tetes hujan pertama turun ke tanah, hari dimulai kembali. Paginya, Mark menggunakan time loopnya yang 16 jam itu untuk meningkatkan skill seni dan musiknya, walaupun dia nggak bisa keluar dari time loop itu. Pas Mark coba untuk nyelamatin Phoebe di kolam renang dari tendangan bola, tiba-tiba ada cewek yang nangkep bolanya dan bikin Mark kaget. Mark mikir kan, cewek ini pasti terjebak di time loop juga deh. Makanya Mark coba ngejar dia, tapi cewek itu malah kabur, kayak takut gitu sama Mark. Iyalah, kenal juga enggak. Mark nemuin flyer anjing hilang yang jatuh dari cewek itu. Di flyernya ada nomor HP. Pas ditelepon yang angkat laki-laki punya anak cewek, tapi baru 8 tahun umurnya. Terus Mark coba nyari ke penampungan hewan sama ke dokter hewan. Nggak ketemu juga. Sampai akhirnya dia ketemu sama cewek itu di restoran. Cewek itu namanya Margaret. Di situ Mark ngasih tahu soal time loop dan Margaret ternyata juga ngalamin hal yang sama. Margaret akhirnya ngasih nomor teleponnya ke Mark dan Mark coba inget nomornya karena kalau besok lagi kan pasti nomornya udah nggak bakalan ada di HP-nya. Pas bangun besoknya, Mark coba ngubungin Margaret, tapi nggak ada balasan dari Margaret. Sampai akhirnya Margaret ngajak ketemuan di tangga perpustakaan. Mereka ngabisin waktu bareng-bareng dan cerita soal hari mereka ngejalanin time loop ini. Mark cerita soal ayahnya yang berhenti dari kerjaannya untuk nulis buku tentang perang saudara. Margaret cerita soal mimpinya kerja di NASA. Dan sekarang ini dia lagi bantuin untuk nyari anjing hilang yang ada di flyernya tadi. Cuman Mark heran karena di setiap jam 6 sore, Margaret selalu ditelepon sama Jared yang adalah seorang dokter dan langsung pergi. Paginya, Mark ngajak Margaret untuk nyari momen yang dianggap sempurna di sekeliling mereka. Siapa tahu mereka bisa lolos dari time loop. Mulai dari nungguin kura-kura jalan yang sampai bikin macet, orang tua yang nari abis menangin permainan kartu, sayap malaikat di mobil van yang sejajar sama orang yang lagi duduk, sampai petugas kebersihan yang mainin sebuah mahakarya di sebuah piano. Mark bikin simulasi pendaratan NASA di bulan yang dibikin di gym sekolahnya untuk Margaret. Habis itu mereka pergi ke kamarnya Mark. Di sana Margaret ngeliat peta momen-momen yang sempurna yang digambar sama Mark. Besoknya, Mark nyaranin supaya mereka pergi jauh ke tempat yang ada perbedaan zona waktu. Siapa tahu bisa mutus time loop. Akhirnya mereka mutusin untuk beli tiket ke Tokyo, tapi Margaret malah ninggalin pesawat sebelum take off. Pas pesawatnya nyampe garis tanggal internasional, Mark kebangun lagi di kamarnya. Rencananya nggak berhasil. Waktu ayahnya Mark ngomongin soal masa depannya, Mark kesel sama ayahnya. Terus Mark ngobrol sama Emma. Dari Emma, Mark tahu kalau ayah mereka nggak berhenti kerja sebenarnya.
tapi dipecat dan terlalu malu untuk ngakuin. Ibu mereka nggak suka ayahnya nulis buku, harusnya nyari kerja lagi. Dan di situ Mark tahu kalau Emma kalah 3-0 di pertandingan sepak bolanya. Mark heran kenapa Emma bisa tahu semuanya itu. Terus Emma ngejelasin kalau dia bisa tahu karena dia peduli sama orang lain. Jadi Mark harus coba juga peduli sama orang lain. Mark mau tuh ngikutin saran Emma dan mutusin untuk fokus sama orang lain di time loop berikutnya. Paginya, Mark bangun dan sarapan bareng ayah dan adiknya. Terus Mark datang ke pertandingan Emma nyetak gol di situ. Abis dari sana, Mark ngasih kartu lotre ke perempuan yang ada di restoran yang nomornya itu menang. Abis itu, Mark bantuin ngambilin kucing yang kejebak di atas pohon. Terus, Mark nemenin orang tua yang nari karena menangin permainan kartu. Dan memuji petugas kebersihan yang lagi main piano. Mark coba main skateboard, tapi malah jatuh sampai tangannya digips. Di rumah sakit, dia ngeliat Margaret dan di situ akhirnya Mark tahu kalau ibunya Margaret lagi dirawat. Karena ngeliat Margaret itu, pas bangun pagi Mark langsung nyamperin ibunya dan meluk ibunya sebelum berangkat kerja. Abis itu dia ke rumah Henry untuk terus terang soal time loop yang dia alamin. Sementara Margaret pergi untuk duduk di bangku yang dilewatin van bersayap malaikat. Dia akhirnya nemuin anjing hilang yang ada di flyer. Margaret tiba-tiba datang ngebantuin Henry menangin game yang selama ini dia mainin. Pas udah menangin gamenya, Henry berhasil ngebuka peta yang ngingetin Margaret soal petanya Mark. Margaret pergi dari rumah Henry. Di kamarnya, Margaret nandain waktu dan lokasi momen sempurnanya sama Mark di sebuah peta. Margaret ngehubungin titik-titik di peta itu sama manik-manik dan tali. Di bawah cahaya, talinya ngebentuk model bayangan kubus dengan satu bagian yang hilang. Margaret akhirnya kepikiran sesuatu dan nemuin momen sempurna terakhir untuk ngisi bagian yang hilang ada di jam 7 malam di kolam renang. Di kolam renang, Margaret ketemu sama Mark. Margaret bilang kalau ibunya bakalan meninggal pada hari itu, makanya dia nggak mau harinya berakhir dan keluar dari time loop. Tapi akhirnya Margaret udah siap kehilangan ibunya dan menurutnya Mark adalah orang yang dikirim untuk nemenin dia ngejalanin hidup. Margaret juga bilang kalau dia dan Mark sebenarnya tidur dan lagi mimpi, jadi udah saatnya untuk bangun. Akhirnya mereka menciptakan momen sempurna terakhir mereka di sana. Margaret pergi sama Mark ke rumah sakit untuk ngucapin selamat tinggal sama ibunya Margaret. Pada tengah malam hujan turun dan memutus lingkaran time loop. Mereka berhasil. Besoknya, Mark dan Margaret akhirnya ngembaliin anjing yang hilang itu. Dan filmnya selesai. Film ini dapat rating 6,8 dari IMDb. Ya, Pak Tupul setuju sama rating itu. Karena ada bagian yang gantung. Nggak dijelasin kenapa mereka bisa terjebak di time loop. Kalau menurut Pak Tupul ada dua kemungkinan. Yang pertama, entah gimana caranya keinginan Margaret yang kepengen hari waktu ibunya meninggal supaya nggak berakhir jadi terkabul. Dan Mark terjebak di situ. Atau kemungkinan yang kedua yang paling masuk akal adalah Margaret emang lagi mimpi sesuai sama apa yang dia bilang ke Mark waktu di kolam renang. Dan kebetulan Margaret dan Mark satu sekolah, jadi akhirnya mereka bisa kenalan. Pak Tupul balikin lagi deh ke kamu, menurut kamu gimana? Bisa kasih pendapat kamu di kolom komentar ya. Banyak pesan baik yang bisa kita ambil dari film ini. Kita diajak untuk peduli sama orang lain dimulai dari lingkungan keluarga sendiri. Karena masa depan adalah misteri yang kemungkinan kita bisa kehilangan orang terdekat kita. Lebih enak sih nonton film fullnya karena banyak detail yang gak cukup dimasukin ke dalam video ini. Sampai di sini dulu ya video kali ini, dan kalau kamu suka sama videonya bisa kasih like-nya. Jangan lupa subscribe dan sekalian nyalain lonceng notifikasi untuk dapetin pemberitahuan kalau kita udah upload video-video terbaru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!